Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalem. Iya, ada satu pertanyaan yang dimunculkan baik lewat chattingan maupun juga tadi Romo Edi menyampaikan secara langsung berkaitan dengan soal pengakuan dosa. Tadi pagi saya sudah menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut perayaan Natal dimungkinkan untuk memberikan absolusi umum dalam kerangka sakramen tobat. Seperti kita tahu bahwa gereja Katolik, gereja kita mempunyai tradisi untuk mendapatkan pengampunan Tuhan secara istimewa melalui beberapa cara. Yang pertama, cara pertama yang paling utama adalah pengakuan dosa secara personal, pengakuan dosa secara pribadi, di mana peniten datang kepada Romo mengakukan dosa dan menerima pengampunan. Ini yang sangat dianjurkan, yang paling utama, sebagaimana ditentukan dalam kanon 960. Ini yang pertama. Sementara yang kedua adalah sebuah kekecualian, sebuah dispensasi. Ketika tidak mungkin melakukan yang pertama karena situasi yang sangat khusus, misalnya karena bahaya kematian atau karena kebutuhan berat yang tidak memungkinkan jumlah umat bisa mendengarkan atau bisa mengaku dosa secara pribadi, maka dimungkinkan dilakukan ibadah tobat atau pengakuan dosa dengan absolusi secara umum. Kanon 961 sampai 962 membicarakan soal ini, yakni pengakuan dosa dengan absolusi umum. Artinya bahwa absolusi itu diberikan tanpa pengakuan pribadi terlebih dahulu. Hanya memang ada syarat-syaratnya. Syaratnya adalah bahwa memang keadaannya mendesak sekali. Dalam arti tidak dimungkinkan umat dalam jumlah yang besar bisa mengaku dosa dalam waktu yang singkat, mungkin karena situasi atau juga karena keterbatasan pelayan imam, atau juga karena kondisi lain lagi yang ditentukan berdasarkan penilaian oleh seorang uskup. Saya menilai juga ketika kita mau merayakan Paskah pada beberapa bulan yang silam, kita menilai bahwa pandemi COVID ini menjadi situasi atau kondisi yang sangat khas, di mana tidak memungkinkan kita umat beriman untuk datang kepada imam mengaku dosa dan menerima sakramen tobat. Karena apa? Karena kita semua justru sedang membatasi perjumpaan-perjumpaan supaya tidak menambah atau mempercepat penularan COVID-19. Sekarang ini pun saya menilai dengan hati yang wening bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID yang tidak memungkinkan kita banyak berkumpul, apalagi menerima pengakuan dosa secara pribadi dalam jumlah yang banyak. Ini akan sangat memberatkan bagi para imamnya, bagi kita para imam, kalau harus mendengarkan pengakuan sekian banyak umat. Maka menurut imat saya, inilah saatnya untuk memberikan absolusi umum dalam kesempatan yang sangat khusus ini. Hanya saja absolusi umum hanya bisa diberikan dalam konteks pengakuan dosa. Artinya bahwa syarat utama untuk pengampunan harus terpenuhi, yakni soal penyesalan atas dosa. Karena itulah maka umat harus dibantu supaya sampai pada penyesalan atas dosa-dosanya itu. Dan yang kedua adalah ada keinginan untuk bertobat, keinginan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan yang tidak baik dan membuat yang lebih baik lagi. Dan sekaligus yang ketiga, ada keinginan untuk sesegera mungkin mengakukan dosa ketika kondisinya sudah memungkinkan. Untuk sampai ke sana, maka sangat bagus menurut imat saya, umat dibantu membangun semangat tobat yang sempurna, antara lain dengan adanya ibadah tobat secara bersama-sama, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu yang saya pikirkan misalnya
Seperti ketika kita mengadakan misa offline dengan protokol kesehatan yang ketat, umat datang kemudian diajak untuk ibadat bersama, kemudian menyesali dosa-dosanya secara pribadi, kemudian diberikan absolusi umum dan penitensi umum. Ini salah satu kemungkinan yang bisa kita tempuh di masa pandemi ini. Tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk pelaksanaan pengakuan dosa secara pribadi, secara privat, seperti yang katakan Romawi tadi, khusus untuk mereka-mereka yang sungguh-sungguh merasa harus melakukannya. Dan tentu saja sejauh para imam memang mempunyai kesediaan waktu untuk melayaninya. Cara ketiga yang juga menjadi tradisi gereja yang sangat baik adalah melakukan tobat pribadi atau tobat batin. Katekismus Gereja Katolik nomor 1431 dan juga didorong atau didukung oleh pernyataan pastoral dari Kongregasi Ibadat dan Sakramen-Sakramen pada bulan Maret yang lalu, serta pernyataan Paus kita pada tanggal 20 Maret tahun ini menyatakan bahwa kita semua mempunyai kesempatan untuk datang langsung kepada Allah dengan penyesalan atas dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Kita bisa belajar dari anak yang hilang yang datang kepada Sang Bapa dan mengatakan langsung mengenai kekurangannya, mengenai kesalahannya. Dan ternyata Sang Bapa itu dengan hati penuh kerahiman merengkuhnya, merangkulnya, dan langsung memberikan pengampunan. Inilah saat yang tepat juga bagi umat yang tidak bisa mengaku dosa secara privat atau menerima absolusi umum untuk membuat tobat batin secara personal. Inti pokoknya adalah penyesalan, karena penyesalan atas dosa-dosa menjadi syarat utama untuk sebuah pengampunan. Maka nanti kita semua bisa mengedukasi, mendampingi umat kita untuk memilih 3 kemungkinan mendapatkan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita, melalui pengakuan dosa secara pribadi langsung, atau melalui absolusi umum, atau melalui tobat batin yang sempurna. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan, khususnya berkaitan dengan pengakuan dosa untuk mendapatkan pengampunan dosa. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau tidak jelas bisa tanya langsung kepada saya nanti, ya. Satu persatu, tak layani 24 jam. Sebenarnya saya membuat catatan, membuat tulisan yang saya siapkan beberapa bulan yang silam dalam rangka menjawab soal ini, namun belum pernah saya publikasikan, belum pernah saya sampaikan kepada para romo. Kalau dibutuhkan nanti bisa saya share sebagai bahan pembelajaran, bahan pertimbangan untuk kita semua. Apakah dikehendaki? Sangat dikehendaki. Kalau dikehendaki sudah siap, ya, sudah siap. Itu kalau tidak keliru saya buat tanggal 3 April kalau tidak keliru. Ngeri tok itu. Ya ini apakah masih ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya untuk ditanyakan pada kesempatan ini? Ini pertanyaan yang banyak disampaikan kepada saya juga, ya. Mungkinkah pengakuan dosa online? Untuk sampai sekarang tegas jawaban saya, pengakuan dosa online belum diperkenankan. Belum diperkenankan. Tetap menuntut pengakuan dosa pribadi langsung bertemu tatap muka dengan imam sekaligus untuk melihat tingkat penyesalannya. Namun sekaligus juga untuk menjaga kerahasiaannya supaya tidak tersebar kemana-mana. Meskipun demikian sangat dimungkinkan umat yang mau mengaku dosa datang atau kontak romo, kemudian romo membantu yang bersangkutan untuk sampai pada tobat batin secara sempurna yang menjadi pilihan yang ketiga. Artinya kita bisa mendampingi lewat telepon misalnya, kemudian kita bantu supaya orang itu sampai pada pertobatan yang sempurna,
dan dipersilahkan untuk langsung memohon pengampunan Tuhan kepada Tuhan. Ya. Ini salah satu cara kita, ya. Dibantu sampai pada pertobatan pribadi yang sempurna dan mengaku dosa secara langsung kepada Tuhan dan mengharapkan pengampunannya. Paus Fransiskus pada tanggal 20 Maret yang lalu dengan sangat gamblang, jelas sekali mengungkapkan soal ini. Datanglah, kembalilah kepada Bapamu yang sudah menunggumu. Sebuah ungkapan yang sangat-sangat jelas. Dan di situ kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan langsung dari Tuhan. Ini kesempatannya. Ya. Itu Romo Arya. Jadi ibadat tobat online-nya bisa, ya, atau telepon-teleponan bisa, tapi absolusinya enggak bisa ya? Absolusinya langsung diminta kepada Tuhan. Itu ya. Langsung kasih. Ya. Kita yakin bahwa kalau kita ada penyesalan yang sungguh-sungguh, ada pertobatan yang sungguh-sungguh, Allah Bapa yang Maha Rahim pasti akan mengampuni kita.